Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar mengenai TCP and UDP communication ya. Di sini sudah disediakan paket reset activity, tapi di sini tidak akan melakukan penilaian, kita hanya akan melakukan simulasi ya. Simulasi untuk kita lebih memahami bagaimana proses TCP dan UDP itu melakukan komunikasi ya. Di sini sudah ada beberapa step-step atau instruksi yang harus kita kerjakan. Di bagian pertama ini, kita disuruh untuk mengenerate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Jadi tujuannya nanti kita ingin melihat multiplexing dalam network traffic ya. Kemudian di bagian kedua itu kita disuruh untuk examine functionality of the TCP and UDP protocol. Melihat protokol yang ada di TCP dan UDP. Kemudian hanya dua bagian itu. Kita akan melakukan bagian pertama dulu. Untuk lebih memudahkan, saya akan mengaturnya segini. Mungkin di sini aja biar enak. Step 1 ya. Generate traffic to populate address resolution protocol atau ARP tables ya. Di sini sudah disediakan topologi jaringan. Klik multi server and klik the desktop tab. Kemudian pilih command prompt. Klik multi server, kita pilih command prompt. Supaya ini tidak terminimize, ini saya klik top ya. Oke. Kemudian kita akan ping main end 192.168.1.25. Ini ada yang salah, command prompt. Ping main end kurang 1. Enter. Ya, kita sudah mendapatkan pingnya, berarti terhubung ya. Ini kemudian kita close the multi server window. Oke, kita close. Kemudian langkah yang kedua, kita akan generate web atau HTTP traffic ya. Kemudian switch to simulation mode. Di sini ada tombol simulation mode-nya. Muncul ya, itu supaya lebih enak, mungkin seperti ini. Gini terus kemudian ini. Oke. Ini lebih enak tampilannya. Oke, kemudian klik HTTP client, pilih web browser. Di dalam kolom URL ini kita ketikkan 192.168.1.254, kemudian klik go. Kemudian minimize but do not close ya. Jadi cukup di minimize, jangan di close. Nah, di sini akan tampil sebuah gambar surat atau envelope gitu ya di dalam komputer HTTP client. Oke, langkah ketiga, sekarang kita akan generate FTP traffic. Klik FTP client, kemudian open command prompt from the desktop, kemudian kita enter, masukkan FTP, alamatnya 192.168.1.254. Sama seperti yang langkah 2 tadi, bahwa di sini akan muncul gambar surat ya, envelope ini ya. Sama seperti tadi, kita minimize, jangan di close. Kemudian langkah selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk DNS client.
Hanya untuk DNS kita masukkan, kita pilih command prompt juga, dan kita masukkan ns lookup spasi multiserver .wp.ptu, kita enter, minimize, jangan di close ya. Kemudian yang terakhir kita akan generate email traffic di dalam email client ini ya. Kita masuk email client di komputer desktop, kita pilih email, kemudian klik compose, masukkan alamat tujuan di kolom to, user at multiserver.pt.ptu, kemudian subjeknya adalah personalize the subject line, kemudian email body-nya adalah sama personalize the email. Oke, langkah terakhir kita klik send, kita minimize, tidak perlu di close ya. Oke, langkah 6, verify that the traffic is generated and ready for simulation. Ya, jadi setelah kita melakukan langkah 2, 3, 4, 5 ini, kemudian kita mengkonfirmasi bahwa di sini sudah ada data yang akan dikirimkan ya. Ada dari HTTP tadi, kemudian FTP, DNS, dan yang terakhir adalah email client. Kemudian langkah ke-7 kita baca, examine multiplexing as the traffic crosses the network. You will now use the sector forward button in the simulation panel to observe the different protocol traveling on the network. Oke. Jadi kita akan melakukan simulasi di sini untuk melihat proses multiplexing ya. The capture forward button is dilambangkan dengan simbol ini. Is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it. Oke, langkah pertama klik capture forward sekali. Kita klik ini sekali. Ya, kita bisa melihat bahwa semua data dikirimkan bersamaan ke dalam sebuah switch ya. Sebuah switch. Oke. Sekarang klik capture forward 6 times and watch the videos from the different hosts as they travel on the network. Note that only one video can across a wire in each direction at any given time. Oke, sekarang kita akan mengklik sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir kita klik yang ke-6. Oke, kita sudah melakukan 6 kali klik. Nah, ini disebut adalah komunikasi multiplexing ya, atau bisa juga ini disebut sebagai conversation multiplexing ya. Kemudian perbedaan warna ini ya, tadi ada hijau, kemudian ada coklat, kemudian ada apa ini, ungu, itu menunjukkan protokol yang digunakan itu berbeda ya. Bisa dilihat di sini. Tagnya itu ada TCP yang warna hijau, kemudian DNS warna coklat, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu examine functionality of the TCP and UDP protocol. Pertama, kita reset dulu simulasinya. Kita klik reset, semua akan kembali seperti semula. Kemudian langkah yang kedua adalah kita akan memfilter beberapa traffic ya. Kemudian yang pertama yaitu klik edit filter and tackle the
soal unknown button. Oke, klik edit filter, kemudian tekan soal unknown button, select HTTP udah, TCP TCP NTP. Oke, click the red X in the upper right hand corner on the edit filter box to close it. Display event result no display only HTTP and TCP. Oke, kita lihat di sini. Kita edit filter HTTP and TCP. Terus, oke ya, di sini sudah terkonfirmasi hanya HTTP dan TCP saja yang akan kita simulasikan. Oke, kemudian langkah ketiga, open the browser on HTTP client dari desktop ya, terus web browser. Oke, kemudian kita masukkan 192.168.1.254 dan klik go. Oh, maaf, salah web browser ya. Web browser. Oke, sorry. Kemudian kita masukkan alamatnya 192.168.1.254 go. Minimize the HTTP client window. Oke, kita minimize. Kemudian klik capture forward until you see a video appear for HTTP. Kita klik lagi. Oke, kita kliknya 4 kali ya. Until you see a video appear for HTTP, not the color code for HTTP video in the simulation panel. Jadi seperti ini ya, panel yang sama itu. Oke, nah kenapa itu membutuhkan beberapa waktu sampai HTTP video itu tampil gitu ya, karena ya TCP ini harus membuat koneksi dulu ya, establish the connection, sehingga ini dapat komunikasi itu dapat berjalan. Oke, langkah yang kelima itu adalah klik the video envelope to show the video details. Oke, kita klik detailnya ini, klik the outbound video details, outbound, and scroll down to the second to the last section ya. What is the section label ya, ini di label dengan TCP ya, kita lihat TCP. Kemudian di sini juga this communication constituted to be reliable ya, sangat reliable ya, karena tadi sudah ditunjukkan dengan TCP nya ini. Kemudian record the SRC port, source port, kemudian destination port, sequence number, and acknowledgement number. Dapat dilihat di bagian section yang ketiga ini ya, bagian terakhir ini TCP. Lanjut, bisa kita close juga. Kemudian kalau kita klik yang ini juga sama ya, ini juga ada outbound video detailnya, kita juga bisa melihat bagian TCP nya. Ada source portnya, value nya 1026, kemudian destination portnya itu 80,
square number, acknowledgement number. Kemudian kita tadi sudah close PDU, kemudian kita akan lanjutkan klik forward until a PDU with a check mark, yaitu untuk HTTP client ya. Kita klik, oke sudah. Kemudian kita akan melihat di sini apa yang terjadi ya. Klik the video envelope and select inbound video details ya. Kita klik ini, kemudian kita klik inbound dan kita masuk ke bagian TCP ya. Source portnya 80, destination portnya 1026. Kayak yang tadi itu source portnya 1026, destination portnya adalah 80. Oke, kenapa bisa berganti? Karena tadi dibalik ya, antara source port dengan destination port. Kemudian juga benderanya juga ada yang dibaliknya tadi. Nah ini terus kemudian kita lanjut, klik the HTTP PDU with HTTP client has prepared to send to multi-server. This is the beginning of the information. Klik the second PDU envelope. Kita klik yang second PDU envelope and select outbound PDU details. Ya ini. Langkah selanjutnya kita adalah mereset simulasinya. Kita klik reset. Step kedua, examine FTP traffic as the clients communicate with the server. Open the command prompt of FTP client, kemudian kita command prompt. Ini kita reset dulu supaya ini kita close DNS client. Oke, FTP client kita masuk ke command prompt. Oke, kita masukkan FTP 192.168.1.254. Oke, enter. Kita minimize. In the simulation panel, change edit filters to display only FTP and TCP. Jadi kita edit lagi, kita uncheck HTTP-nya, kemudian kita pilih TCP sudah, FTP kita pilih FTP. Nah, FTP ya, di sini sudah ganti ya filternya FTP dan TCP, dan klik capture forward. Klik the second PDU envelope to open it ya. Sorry. Let's click the outbound PDU detail and scroll down to the TCP section. TCP sectionnya ini.
Are this communication considered to be reliable? Jawabannya adalah yes ya, ini sangat reliable karena ini adalah TCP. Kemudian record the SRC source port dengan value-nya 1026, destination portnya 21, sequence numbernya 0, acknowledgement numbernya juga 0. Close the PDU and click capture forward until a PDU returns to the FTP client with a check mark. 1, 2, 3. Oke, check mark ya, sudah ada checknya. Click the PDU envelope and select inbound detail. How are the port and sequence number different than before? Ya, di sini kita bisa melihat ya, source portnya menjadi 21, kemudian destination portnya 1026, sequence numbernya 0, acknowledgement numbernya 1 gitu ya. Kemudian klik the outbound PDU detail tab. Oke. How are the port and the sequence number different from the previous result? Ya, jadi di sini bisa dilihat source portnya 1026, kemudian destination portnya 21 dan sequence numbernya 1, acknowledgement-nya 1. Kalau tadi ini 00 gitu ya. Kenapa bisa berubah? Karena source port dan destination portnya itu dibalik ya, dan kemudian sequence dan acknowledgement-nya diganti menjadi 1. Kemudian close the PDU and click capture forward until a second PDU returns to the FTP client. The PDU is a different color. Open. Jadi oke, sudah berganti warna. Tadi sudah berwarna hijau, sekarang berganti warna menjadi abu-abu. Kita klik select inbound PDU details, scroll down past the TCP section, kemudian what is the message from the server. Jadi dari tampilan ini kita bisa melihat pesannya, pesan dari servernya itu ini, welcome to PT FTP server ya. Oke, step kedua sudah selesai. Sekarang kita close videonya dan kemudian klik reset simulation. Oke, langkah ketiga itu adalah examine DNS traffic as a client communicate with the server. Yang pertama adalah repeat the step in part 1 to create DNS traffic ya. Di part 1 itu berarti part 1 itu untuk DNS traffic, berarti yang bagian ini ya, generate DNS traffic. Klik DNS client dan kemudian kita open command prompt, masukkan nslookup multi server pt.ptu, kemudian kita klik enter. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah kita masukkan nslookup multiserver.pt.ptu, kita minimize, dan kita filternya kita pilih yang UDP sama DNS. DNS itu ada di IPv4. Ya, di sini sudah muncul ya, dan di sini juga sudah tampil yang kita gunakan, yaitu DNS dan UDP. Yang ketiga, klik the PDU envelope to open it. Kita klik, kemudian look at the OC model detail on the outbound PDU ya, OC model 4.
was the layer 4 protocol ya. Are these communication considered to be reliable? Nah, dari sini bisa dilihat ya bahwa di layer 4 itu ada UDP-nya ya. Ada UDP. Kemudian open the outbound PDU details and find the UDP section of the PDU format. Kita cari yang UDP tadi ada di section ini ya. Record the SLC port and destination port. SLC nya value-nya adalah 1030, kemudian destination port-nya di sini ada 53. Oke. Kenapa di sini tidak ada sequence and acknowledge number? Karena ya di bagian UDP ini tidak perlu membuat reliable connection ya gitu ya. Jadi tadi this communication considered to be reliable jawabannya adalah tidak gitu ya. Close the PDU and click capture forward until a PDU with a check mark return to DNS client. Kita lakukan simulasi. 1, 2, 3, 4 kali klik sampai muncul tanda mapnya, centang kedap-kedip ini. Kemudian klik the PDU envelope and select inbound PDU details. Kemudian di sini kita bisa melihat informasi source port-nya menjadi 53 dan destination port-nya menjadi 1030 karena tadi source port dan destination port value-nya ada dibalik ya. Seperti itu. Kemudian what's the last section of PDU call? Last section ya. Last section berarti di sini berarti adalah DNS answer seperti itu. Kemudian what is the IP address for the name multiserver.pt.ptu? Kita bisa melihat di sini di section terakhir, di section DNS answer ini namanya multiserver.pt.ptu dengan IP-nya ini ya 192.168.1.254. Oke, step ketiga kita sudah selesai melakukan. Kemudian kita akan lanjut ke step terakhir, step keempat ya. Kita close, kemudian kita reset simulation. Oke. Kemudian di step keempat ini examine email traffic as the clients communicate with the server. Repeat the step in part 1 to send an email to users at multiserver.pt.ptu. Kita ulangi langkah ke 5 di part 1 ya. Jadi klik email client, kemudian kita pilih email, compose gitu seperti itu, kemudian kita masukkan alamatnya yaitu to user at multiserver.pt.ptu. Kita masukkan ke sini. Ini saya lakukan copy paste biar cepat gitu ya. Subjeknya adalah personalize the subject line dengan email bodinya personalize the email. Kemudian kita klik send. Dan setelah klik send kita minimize. Dan kita kembali ke step 4 ya. In the simulation panel, change edit filter to display only POP3, kemudian SMTP dan TCP. Nanti kita DNS kita uncheck. Kita kembali ke sini, UDP kita uncheck, kita pilih yang POP3, kita cari POP3, kemudian SMTP, dan terakhir adalah TCP. Oke, kita close ya. Sudah muncul gambar surat di bagian email klien ini dengan warna hijau gitu ya. Kemudian kita klik ini, kita klik suratnya, kemudian masuk ke outbound PDU details and scroll down to the last section.
Di last section itu adalah seksinya TCP. Kita bisa melihat ya. Jadi di sini menggunakan protokol TCP seperti itu. Dan ini komunikasinya reliable ya. Reliable. Kemudian record the SRC port, destination port, sequence number, and num values ya. SRC-nya source port-nya 1026, kemudian destination port-nya itu 25, sequence dan acknowledgement number semuanya bernilai 0. Kemudian close the PDU and click capture forward until a PDU returns the email client with a check mark ya. Kita klik 1, 2, 3, 4 kali klik sampai ada ini tanda centang hijau. Kemudian klik the TCP IP info and select inbound PDU details. Inbound PDU details. Kemudian kita masuk ke mana? How are the port and sequence number different than before? Jadi kita masuk ke bagian TCP. Di sini source portnya menjadi 25 dan destination portnya menjadi 1026 ya. Jadi dibalik ya antara source port dan destination portnya tadi. Kemudian sequence numbernya tetap 0 dan acknowledgement numbernya berubah menjadi 1 gitu ya. Kemudian kita klik untuk bagian outbound PDU details, bagian TCP. Kita lihat di sini source portnya juga beda ya, 1026, destination portnya 25, kemudian sequence number dan acknowledgement numbernya diubah menjadi 1 ya. Jadi yang awalnya tadi 0 sekarang jadi 1 seperti itu. Kemudian kita close. There is a second PDU of a different color. Ini maksudnya ini ya, warnanya yang ungu. That email client has prepared to send to multi-server. This is the beginning of the email communication ya. Klik this second PDU envelope and select outbound PDU detail. Kita klik ini. Kita pilih outbound PDU detailnya. Kemudian how are the port and sequence number different from the previous two PDU. Jadi di sini ada portnya dan sequence numbernya juga berbeda, 1 ya, sequence numbernya 1 ya. Kemudian port email protocol associated with TCP port 25 itu adalah SMTP gitu ya. Kemudian protokol yang associated with TCP port 110 itu POP3 ya. Oke, saya rasa cukup untuk simulasi kita dalam memahami TCP and UDP communication. Kita close untuk ini. Jika kita klik ini lagi, semua akan ini simulasinya ya gitu ya. Tuh. Oke, kita juga bisa melihat ini. Hanya simulasi gitu ya tadi. Bagian TCP-nya. Kemudian jika kita sudah selesai melakukan semua simulasi, langkah terakhir adalah kita reset simulasi ya. Oke, seperti itu untuk materi kita hari ini mengenai TCP and UDP communication. Silahkan komentar, like, and subscribe, kemudian berikan feedback yang membangun untuk pengembangan karya selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.